Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erik Setiawan dari kelas 3 D3 KPLNA NRP 13031817020 dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai motor induksi 3 fasa dan cara mengemudikan motor induksi 3 fasa ini dengan pengaturan tegangan. Ingin tahu lebih lanjut? Simak videonya. Check it out. Jadi pada percobaan 4 kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai pengaturan variable voltage kontan frekuensi pada motor induksi 3 fasa. Artinya yaitu dengan tegangan yang diubah-ubah, akan tetapi frekuensinya kita buat konstan. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu bagaimana mahasiswa bisa untuk mempersiapkan dan melakukan pengaturan motor induksi 3 fasa. Yang kedua yaitu melakukan proses pengaturan kecepatan motor induksi 3 fasa dengan variabel voltage konstan frekuensi. Terus yang ketiga yaitu melakukan proses pengaturan kecepatan motor induksi 3 fasa dengan berbagai metode seperti itu, dan mahasiswa bisa menganalisa dan menyimpulkan hasil percobaan. Untuk dasar teorinya, jadi kita akan bahas lebih dahulu nih tentang motor induksi 3 fasa. Jadi pengaturan motor induksi 3 fasa ini bisa dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu variable voltage konstan frekuensi, yang kedua yaitu variable frekuensi konstan voltage, yang ketiga yaitu F2V konstan. Nah, setiap pengaturan atau pengemudian dari motor induksi 3 fasa ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai variable voltage konstan frekuensi. Nah, bagaimana sih proses pengaturan dari variable voltage konstan frekuensi dan kemudian apa dampaknya untuk proses pengaturan ini gitu. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu nih dalam mengatur torsi motor induksi 3 fasa, apa saja parameter-parameter yang menjadi acuan atau bisa mengubah torsi dari motor induksi 3 fasa ini. Nah, kita tahu ada rumus ini. Torsi motor yaitu 3 kali resistansi rotor dikalikan Vs atau tegangan pada stator dikuadratkan dibagi slip dikalikan omega S atau omega statornya dikalikan resistansi stator ditambah resistansi rotor dibagi slip dikuadratkan ditambah reaktansi stator ditambah reaktansi rotor dikuadratkan. Nah, berarti untuk pengaturan torsi dan pengaturan kecepatan pada motor induksi 3 fasa ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan mengubah-ubah nilai Vs. Mengubah-ubah nilai Vs ini artinya kita memvariabelkan tegangan pada stator atau tegangan terminal. Terus kemudian ada omega S. Omega S ini artinya kecepatan putar. Jadi kita bisa memvariasikan frekuensinya di kecepatan putar ini sehingga kecepatan pun bisa berubah dan torsinya pun bisa berubah. Terus ada lagi yang mengubah kutub dari motor seperti itu. Dan yang terakhir yaitu F2V konstan. Namun untuk yang pengubahan pada jumlah kutub pada motor itu jarang sekali dilakukan. Karena apa? Karena merubah jumlah kutub pada motor artinya kita harus membongkar terlebih dahulu motor tersebut baru kita bisa mengemudikan. Nah, itu cara tersebut sangat tidak efektif dan tidak efisien karena membuang energi juga dan memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh sebab itu, kita akan mengemudikan motor induksi 3 fasa ini dengan cara yang pertama terlebih dahulu yaitu merubah-rubah nilai Vs, dan kita lihat apakah nanti berdampak dengan kecepatan motor atau torsi motornya. Pada gambar rangkaiannya yaitu seperti gambar berikut ini, motor ini disuplai dengan variat 3 fasa yang terhubung dengan voltmeter, ampermeter, wattmeter, dan cospemeter. Kemudian nanti kita akan ubah pada variatnya ini dengan tegangan 400 volt yaitu sesuai dengan rating motor, dan akan turun sampai 340 volt dengan step 10 volt. Untuk alat dan bahannya nih, yang pertama yaitu motor induksi 3 fasa, terus ada variat 3 fasa, wattmeter 3 fasa, cospemeter, voltmeter AC, ampermeter AC, kabel penghubung, tachometer, dan mechanical load. Untuk langkah kerjanya, yang pertama yaitu kita harus menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan komponen yang kita butuhkan. Yang kedua yaitu catat terlebih dahulu data-data pada nameplate motor induksi 3 fasa seperti setting tegangannya, arusnya, terus kemudian gayanya dan kecepatannya seperti itu, atau jumlah kutubnya kita harus catat semua. Baru kita nanti setelah kita mengetahui data-data tersebut, biasanya kan kalau di motor DC kita mengetahui kecepatan putarnya. Nah, untuk di motor induksi kita tidak tahu, kita harus menghitung
dengan rumus N sama dengan 120 F per P. Kalau misalnya jumlah kutubnya yaitu 4, maka kecepatan sinkronnya yaitu 1500 rpm kalau menggunakan frekuensinya 50 Hz. Terus yang ketiga yaitu rangkai. Rangkai alat dan bahan seperti pada gambar rangkaian. Terus pastikan rangkaian sudah terhubung dengan benar dan dalam kondisi off. Kalau misalnya masih belum kondisi off, ya kita harus mematikan peralatan tersebut baru kita rangkai seperti itu. Jangan dihubungkan dengan sumber terlebih dahulu, tapi pastikan rangkaian sudah terhubung dengan benar. Setelah itu atur variat 3 fasa ini pada tegangan 380 VRMS atau sesuai dengan jarak PLN terlebih dahulu, kemudian nyalakan. Ukur nilai arus pada masing-masing fasa, yaitu fasa IR, IS, dan IT. Terus daya motornya berapa, Speedometernya berapa, RPM motornya berapa. Kemudian lakukan langkah nomor 5 dengan nilai tegangan yang bervariasi. Kalian bisa memvariasikan dari 370 atau 390 atau 400 atau 360 begitu seterusnya sesuai dengan tabel. Terus yang ke-8, simpulkan dan analisa hasil percobaan. Kalau sudah selesai, jangan lupa dibereskan kembali dan kembalikan ke tempat semula. Nah, untuk data percobaannya kita mengaturnya di 400, 380 sampai 320 dengan step 20 volt. Untuk rangkaiannya kita simak video berikut ini. Nah, ini adalah gambar rangkaian percobaan untuk percobaan yang keempat. Ini ada variat, kemudian ini ada voltmeter, kemudian ada ampermeter, kemudian ada wattmeter, dan ada speedometer, kemudian terhubung dengan motor induksi 3 fasa. Motor induksi yang digunakan yaitu motor induksi dengan tipe squirrel cage atau motor sangkar dengan parameter pada motor sesuai dengan template dari PC-nya ini, artinya defaultnya. Nah, kita perlu mengetahui nih, oh ternyata rangka resistansi pada stator, indukasi pada stator, resistansi rotor, dan lain-lain ini seperti ini. Dan kita mengatur jumlah pole-nya ini kita menggunakan 6, sumber inersianya 0,4, dan motor ini terhubung dengan sensor kecepatan dan sensor torsi. Kemudian kita amati terlebih dahulu, kita disable dan kita atur tegangan VLL RMS-nya itu 400, dan kita lihat apa yang terjadi pada kecepatan motornya. Ternyata kecepatan motornya yaitu 1000 rpm, 1000 rpm ya teman-teman. Dan kita lihat IR/IST-nya, dan kita lihat juga VRS-nya. Kita RMS, ternyata didapatkan nilai IR/IST-nya itu 17,3, dan untuk VRS-nya yaitu 400 volt. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel 17,38 ya, 17,3, dan VRMS-nya 400. Kemudian kita lihat Kospi-nya di PF-nya ini. Kemudian kita lihat average-nya yaitu 0,022, yaitu 0,022 secara lagging. Dan kemudian dayanya kita amati juga, average dapatkan 265 watt, 265 watt, RPM-nya 1000 ya. Dan untuk kita hitung juga nanti secara teorinya berapa. Kemudian kita coba lagi nih, kalau misalnya tegangannya ini kita ubah ke 380 dengan frekuensi yang masih sama yaitu 50 Hz. Apakah kecepatannya konstan atau berubah dengan melakukan variabel tegangan ini? Kita set di 2 sekon. Untuk RMS-nya yaitu kecepatannya masih sama 1000 rpm. IR/IST-nya RMS-nya itu 1,647 kalikan 10 berarti 16,47, dan VRS-nya itu 380. Kita lihat di sininya, ternyata 16543, 16537 gini ya. Terus Kospi-nya ternyata masih sama juga yaitu 0,022, wattnya yaitu 239. Artinya
dia semakin turun untuk buatnya ini ketika kita menurunkan tegangannya, dan RPM-nya masih tetap sama. Jika kita terus melakukannya dengan men-setting tegangan pada sumber ini turun ke 360 dan sampai 320, didapatkan seperti data pada tabel ini. Dan kita lihat bahwa untuk pengaturan tegangan ini tidak mempengaruhi kecepatan pada motor induksi 3 fasa ini, artinya kecepatannya konstan terus, yaitu 1000 rpm. Nah, apa yang menyebabkan ya kecepatannya konstan, dan apa sih pengaruhnya dari variabel voltage-nya ini? Kita akan coba apabila kita menambahkan dengan beban. Kita tambahkan beban. Jenis beban yang saya gunakan yaitu mechanical load general, artinya kita perlu setting terlebih dahulu konstan torsinya berapa dan momen inersianya berapa. Saya setting ini 5 dan momen inersianya 0,003 gitu ya. Dan kita amati pada kecepatan dan torsinya. Kita lihat di pengaruh torsinya, karena tadi kan di arusnya tidak ada masalah nih. Kita lihat di pengaruh torsinya. Oke, kemudian kita ubah pada aksisnya ini di kecepatan, artinya torsi berbanding dengan kecepatan. Nah, didapatkan nilai seperti ini. Oke, kita ubah ke nilai 600 supaya lebih bagus hasilnya, atau ke 400. Nah, kemudian dengan nilai dari 380 volt, kita lihat peaknya. Ternyata nilai puncak torsi yaitu pada kecepatan 589 rpm dengan torsi yaitu 9,67 Nm, kayak gitu ya. Kalau misalnya ketegangannya 380, kita ubah ke 320 supaya ada range yang lebih jauh. Apa pengaruh antara torsi dengan kecepatan? Kita atur ke 400, kemudian kita lihat peaknya. Nah, ternyata nilai puncak torsi itu didapatkan ketika kecepatannya 565 dan torsinya turun menjadi 8,2 dan tegangannya tadi 320. Jadi 320 yaitu 8,2 Newton pada kecepatan 565 pm. Dengan tadi di 380 yaitu pada kecepatan 585 rpm dengan torsi 9. Kita ubah lagi ke 400. Berarti torsinya ini mengikuti atau selaras dengan tegangan di VLL-nya motor ini. Kalau dia kecil berarti torsinya dihasilkan juga kecil. Kita lihat lagi di Nah, ternyata kalau di tegangan 400 itu torsi maksimumnya dicapai ketika kecepatannya itu 751 rpm dengan torsi yang lebih besar lagi yaitu 10,15 Nm seperti itu. Nah, artinya kita bisa menyimpulkan dari percobaan ini, variabel voltage dan konstan frekuensi ini tidak mempengaruhi kecepatan motor, akan tetapi mempengaruhi torsi pada motor. Kalau semakin besar variabel voltage yang kita setting, maka torsi yang didapatkan juga akan semakin besar. Jadi itu untuk percobaan variabel voltage kontra frekuensi, kita masuk ke perhitungan datanya, dan ketika dilakukan perhitungan didapatkan nilai daya motornya seperti ini. Dan error yang didapatkan untuk daya teori dan daya praktek itu hampir tidak ada errornya atau 0, di bawah 1%, sehingga percobaan ini juga antara daya teori dan daya praktek ada kesamaan. Jadi kita masuk ke analisa data. Jadi kita pada video kali ini kita bisa menganalisa nih mengenai teknik pengaturan variabel voltage kontan frekuensi. Kita bisa mendapatkan bahwa untuk jenis pengaturan ini tidak mempengaruhi kecepatan sinkron pada motor. Artinya kita mengubah-ubah tegangan pada stator atau pada terminalnya itu tidak mempengaruhi kecepatan putar pada motor induksi, akan tetapi mempengaruhi torsi pada motor seperti itu. Jadi apabila kita menginginkan torsi pada beban itu yang berubah-ubah, maka jenis pengaturan ini cocok digunakan pada
kondisi tersebut. Akan tetapi apabila kita menginginkan perubahan kecepatan pada motor induksi, maka jenis pengaturan ini sangat tidak cocok karena pengaturan mengubah-ubah tegangan itu tidak mengubah kecepatan putar pada medan stator atau kecepatan sinkronnya. Nah, sesuai kita ketahui bahwa kecepatan putar pada motor induksi itu dipengaruhi oleh frekuensi dan jumlah kutub dengan rumus Ns sama dengan 120 F per P. Nah, kita gunakan kan F-nya itu 50 dan P-nya 6. Berarti kecepatan statornya atau kecepatan medan putar stator itu sebesar 1000 rpm. Tidak berubah, tidak dipengaruhi oleh variabel voltage-nya. Kemudian analisa berikutnya untuk variabel voltage control frekuensi ini kita bisa melakukan pengaturan jenis ini apabila kita melakukannya di bawah tegangan nominal. Jadi jangan sampai kita melakukan perubahan tegangan ini di atas tegangan nominal karena akan mengakibatkan tegangan pada motor ini lebih besar dari ratingnya dan itu membuat motor menjadi rusak seperti itu. Kan dapat diketahui pada rumus di samping bahwa dalam pengaturan tegangan itu terdapat variabel B dan variabel B ini nilainya kurang dari 1. Jadi kita harus memperhatikan bahwa pengaturan tegangan ini hanya boleh dilakukan, tidak boleh melebihi tegangan ratingnya. Kesimpulannya yang pertama yaitu variabel voltage drive tidak dapat mengubah kecepatan sinkron motor, tetapi dapat mengubah nilai besarnya torsi pada motor induksi 3 fasa. Ini dibuktikan dengan nilai NRPM yang cenderung konstan sebesar 1000 rpm dan torsi yang berubah-ubah seperti itu. Terus variabel voltage drive control frekuensi mempengaruhi besarnya daya listrik yang diserap motor. Seperti yang kita ketahui tadi, kalau misalnya daya tegangan yang di setting itu turun, maka daya pun ikut turun. Percobaan yang dilakukan ini sudah benar karena sesuai hasil perhitungan dan hasil teorinya. Dari itu, untuk penjelasan praktikum yang keempat mengenai variabel voltage control frekuensi pada motor induksi 3 fasa, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.